Kinan mulai berpikir dan menebak-nebak apakah ini adalah rencana dari utusan monark yang mengaturnya sehingga lawan bertarungnya menjadi begitu lemah. Pertarungan selanjutnya Kinan melawan pria botak. Terlihat pria botak sangat senang dia akan mengalahkan dan mengejar Kinan. Kinan pun tersenyum. Kinan menjelaskan kalau dia ingin melihat bagaimana cara pria botak itu mengajaknya. Dia juga sudah bosan bertemu dengan lawan yang membosankan. Kinan dan pria botak itu pun langsung turun ke arena. Banyak orang yang bersorak dan mendukung pria botak. Pria itu ternyata bernama Siang Liang. Pria itu sangat menunggu momen ini. Meskipun Kinan akan menyerah, dia tetap akan menghajar Kinan. Pria itu pun langsung menggunakan teknik rahasianya yang bernama The Seven of the Galaxy. Terlihat pedang mulai bermunculan di sekitar pria itu. Pria itu pun langsung menyerang Kinan menggunakan tekniknya. Dia ingin melihat orang lemah seperti Kinan jatuh terkapar. Tapi Kinan langsung menggunakan sebuah pohon untuk menghalangi serangan pedang dari pria itu. Orang-orang pun paham ternyata Kinan ini telah menyembunyikan kekuatannya dan Kinan sekarang ternyata sudah berada di kultivasi martial progenitor tingkat 4. Melihat kekuatan Kinan, pria itu sangat kesal. Ternyata kekuatan Kinan tidak selama yang dia pikirkan. Pria itu pun langsung melakukan sebuah formasi untuk menyerang Kinan. Formasi itu bernama Spirit Accumulating Formation. Pria itu pun langsung mengeluarkan sebuah formasi itu ke arah Kinan untuk menyerangnya. Tiba-tiba muncullah sebuah kekuatan yang luar biasa kuat keluar dari formasi itu menuju ke arah Kinan. Kinan, sudah kubilangkan kalau aku yang akan memenangkan pertarungan ini, jadi menyerah dan terima saja kekalahan ini. Kinan pun mengeluarkan aura kekuatannya dan bersiap untuk memanggil jiwa bela dirinya. Melihat itu, pria botak sangat meremehkan Kinan. Apa yang sedang kau lakukan? Bukankah jiwa bela dirimu hanya berada di peringkat yang tingkat 1? Itu tidak akan berguna melawanku. Namun setelah dia merasa lebih jauh aura kekuatan jiwa bela diri Kinan, pria itu sangat terkejut. Apa? Kenapa auranya begitu kuat? Bukankah ini jiwa bela diri peringkat yang tingkat 4? Terlihat Kinan sudah mengeluarkan jiwa bela dirinya dan menggunakan penindasan dewanya untuk menekan pria botak. Pria botak pun langsung menyerang jiwa bela diri Kinan, namun dengan sangat mudah ditahan oleh jiwa bela diri itu menggunakan tangannya. Jiwa bela diri Kinan pun langsung melancarkan sebuah serangan untuk menghancurkan serangan dari pria botak. Serangan itu bukan hanya menghancurkan serangan dari pria botak, bahkan sampai mengenai tubuh pria botak sampai dia terluka dan terpental. Pria botak itu pun langsung terjatuh dengan posisi yang sudah babak belur dan terluka parah sehingga tidak akan bisa bertarung lagi. Pemandu acara pun mengumumkan kalau Kinan menjadi pemenang dalam pertarungan ini dan selanjutnya akan diumumkan perubahan peringkat dari masing-masing peserta. Di sini ternyata Kinan peringkatnya menjadi 1030 dan mendapatkan sebuah kotak keuangan. Saat Kinan membukanya, ternyata isinya adalah kristal yang mengandung kekuatan Heavenly Fortune. Pemandu itu juga mengumumkan kalau pertarungan di dojo lain juga selesai. Sekarang saatnya untuk mengumumkan waktu kontes Monarch Horoscope. Ternyata Monarch Horoscope kontes akan diadakan setengah tahun lagi. Orang-orang menjadi kebingungan kenapa kontes horoskop diadakan begitu cepat, padahal dahulu diadakan 5 tahun sekali. Kinan pun hanya terdiam. Meskipun setengah tahun itu waktu yang singkat, dia akan tetap mencoba meningkatkan kekuatannya agar bisa mengikuti kontes Monarch Horoscope. Singkat cerita, Kinan pun sudah berada di puncak manusia dan memandangi tikus kecilnya. Sepertinya aku harus mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu untuk menaikkan peringkat martial tris menuju ke daerah terdekat. Tiba-tiba Kinan dikejutkan dengan suara seseorang yang memanggilnya. Kinan, segeralah ke sini, aku ingin bertemu denganmu. Ternyata yang memanggil Kinan adalah para ketua sektor Dragon Empire. Pria berbaju putih menanyakan pada Kinan apakah Kinan menyembunyikan sesuatu pada saat ujian murid dalam baru-baru ini. Kinan pun mengelus kepalanya. Dia tidak menyangka sepertinya para tetua sudah mencurigainya. Sepertinya yang dibicarakan senior itu adalah harta senjata tongkatnya. Tetua itu menjelaskan kalau dia sebenarnya tahu kalau Kinan memiliki tongkat Beast Hitting Stick, jadi jujur saja kepadanya. Tetua itu menyentuh Kinan dan menenangkan Kinan. Tenang saja, aku tidak akan macam-macam. Aku hanya ingin kau menggunakan tongkat itu untuk melatih para ketiga jenius dari sektor Dragon Empire. Kinan pun menjawab,
kalau dia hanya memiliki 1 hari saja untuk melatih ketiga jenius itu. Tapi jika ketiga jenius itu mau menjadi tunggangannya, maka dia akan membantu. Karena dia juga ingin meningkatkan kekuatannya agar bisa mengikuti kontes monark horoskop. Mendengar itu, para tetua pun langsung syok berat. Apakah aku tidak salah dengar? Mereka itu adalah ketiga jenius dari sekte ini. Pria berbaju putih menjelaskan kalau ketiga jenius itu berada di 10 besar monark ranking. Apakah itu tidak akan mempermalukan ketiga jenius karena menjadi tunggangan Kinan? Kinan pun menjelaskan kalau dia sebenarnya sedang sibuk. Jika para tetua tidak menyetujuinya, maka Kinan tidak akan memaksa. Aku juga hanya meminta mereka bertiga menjadi tungganganku hanya pada saat kontes horoskop dimulai. Pria berbaju putih itu pun akan menyetujui hal itu, tapi Kinan harus membuat ketiga jenius itu kekuatannya meningkat. Jika Kinan bisa membuat ketiga jenius mendapatkan hasil yang memuaskan di kontes horoskop, maka mereka bertiga akan siap menjadi kendaraan Kinan jika Kinan mau. Tetua Agung pun langsung memegang wajah Kinan. Baiklah adik Kinan, aku akan membawamu ke Tentosan Beast Garden. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Melihat perlakuan tetua Agung yang sangat manis kepadanya, Kinan pun mulai tersipu malu. Kakaknya, sepertinya Anda terlalu berlebihan memperlakukan saya. Singkat cerita, Kinan pun sampai di Tentosan Beast Garden. Tetua Agung menjelaskan kalau tempat ini selalu ditingkatkan oleh para tetua naga di setiap generasi. Tetua Agung akan membawa Kinan ke Kolosium Dojo, dan ketiga jenis mereka juga sudah menerima kabar kalau kau akan melatihnya. Saat di Kolosium Dojo, terlihat ketiga jenius sudah ada di sana. Mereka tampak murung, kenapa malah Kinan yang akan melatihnya, padahal Kinan ini kekuatannya lebih lemah dari mereka. Pria berbaju kecoklatan pun protes, Master, kenapa mereka harus dilatih oleh manusia yang lemah seperti Kinan ini? Bukankah itu sangat konyol? Tetua Agung pun tersenyum. Kinan memang benar seorang manusia, tapi ini sudah keputusanku agar Kinan melatih kalian bertiga. Murid lainnya juga tidak setuju dengan keputusan ini. Kinan hanyalah seorang manusia yang berada di kultivasi martir progenitor tingkat 4 dan tidak pantas melatih mereka yang kultivasinya lebih tinggi dari Kinan. Pria berbaju kecoklatan pun mengajak teman-temannya untuk pergi dan tidak ada gunanya kalau mereka berlatih dengan Kinan yang lemah. Kinan pun menyuruh ketiga jenius untuk berhenti, namun pria berbaju coklat tidak menghiraukan dan terus berjalan menjauh. Kinan yang kesal pun langsung mengeluarkan tongkat saktinya untuk memberi pelajaran kepada pria berbaju coklat. Kinan pun langsung memukul kepala pria itu yang membuat pria berbaju coklat langsung terduduk di lantai dan kesakitan. Pria itu pun sangat marah. Siapa kau manusia? Kau kira kau siapa? Kenapa kau begitu berani menyerangku? Apakah kau ingin mati? Pria itu pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan muncullah cakar naga yang sangat besar dan langsung menuju ke arah Kinan. Namun Kinan dengan santainya menghancurkan cakar naga itu dengan sangat mudah menggunakan tongkatnya. Tak sampai di situ, Kinan langsung menghantam tubuh pria itu menggunakan tongkatnya yang membuat pria itu langsung terampas. Pria itu pun sangat kesal. Kenapa ini bisa terjadi? Bahkan kekuatan bis martir progenitor di tubuhku tidak bisa digunakan. Kinan pun memberitahu pria itu kalau tongkatnya ini bisa membatasi kekuatan kultivator bis, sehingga ketiga jenius itu tidak akan mungkin bisa melawannya. Tetua Agung pun langsung beritahu, bagaimana ketiga jenius? Apakah sekarang kalian sadar kalau Kinan tidak selemah yang kalian pikirkan? Tetua Agung pun juga menjelaskan kalau ketiga jenius itu juga hanya berlatih selama 1 hari saja dengan Kinan, dan kalian harus mau menjadi tunggangan Kinan. Pria berbaju coklat itu pun akan menyetujuinya, namun Kinan harus bisa meningkatkan kekuatan mereka. Salah satu murid jenius wanita juga menyetujuinya, bahkan jika Kinan mampu meningkatkan kekuatan mereka bertiga, dia akan menuruti apa yang diinginkan Kinan. Kinan pun langsung pura-pura batuk. Menurutku, tidak usah memikirkan hal itu dulu, yang terpenting sekarang adalah fokus untuk berlatih. Kinan pun langsung berjalan maju dan menyuruh ketiga jenius untuk bersiap-siap berlatih, karena 12 jam ke depan dia akan melatih ketiga jenius dengan serius. Namun hanya beberapa menit, ketiga jenius sudah terkapar tak berdaya dihajar oleh Kinan yang membuat mereka tidak bisa bergerak lagi. Kinan pun menyadari kalau sebenarnya ketiga jenius ini sangat berbakat, namun temperamen mereka tidak terlalu baik. Meskipun begitu, kekuatan mereka sekarang mulai terlihat meningkat. Tak berselang lama, pria berbaju coklat tersenyum senang karena ternyata sekarang Purple Golden Battle Dragon Art-nya naik tingkatan.
Terlihat murid jenius wanita agak tidak senang. Menurutnya, Kinan ini sangat kejam karena membuat wajahnya yang cantik menjadi babak belur. Ternyata ketiga jenius laki-laki masih ragu dengan Kinan. Menurutnya, kalau hanya ini saja dia masih belum bisa menjadi tunggangan Kinan. Pria berbaju ungu menjelaskan, sebaiknya Kinan menyebutkan barang-barang yang dia inginkan. Bis yang terhormat seperti mereka tidak pantas menjadi kendaraan manusia. Kinan pun menjawab, kalau dia tidak ingin benda-benda yang ditawarkan oleh mereka, dia tetap ingin kalau ketiga jenius itu menjadi kendaraannya. Kinan pun langsung mengeluarkan kekuatan di kedua tangannya. Menurutnya, memang sulit untuk meningkatkan monar art kalian, tapi lihatlah, aku akan menunjukkan sesuatu kepada kalian dan pahami baik-baik. Kinan pun langsung memperlihatkan kedua martial tree-nya kepada ketiga jenius yang membuat mereka terkejut karena Kinan memiliki dua martial tree. Sebenarnya, Kinan memiliki 9 martial tree, namun dia tidak ingin menunjukkan karena bisa membuat kegemparan. Kinan pun melakukan sesuatu dan menyuruh ketiga jenius untuk memperhatikannya. Namun, ternyata tidak diperlihatkan apa yang diajarkan Kinan kepada ketiga jenius dan Kinan langsung menemui Tetua Agung. Tetua Agung itu memberikan sesuatu kepada Kinan. Mungkin isi dari surat itu akan membuat Kinan tertarik. Kalau aku tidak salah, 2 hari lagi Xuan Wei juga akan datang mencarimu untuk melakukan misi bersama. Ternyata isi surat itu adalah seleksi Land of Dharma telah dibuka. Kinan sangat penasaran dengan Land of Dharma itu. Singkat cerita, Kinan kembali ke aula puncak manusia dan mengamati tikusnya. Sepertinya tikusnya ini sudah memperoleh Heavenly Fortune Art karena telah melahap kristal Heavenly Fortune. Terlihat tengkorak yang berubah menjadi seorang wanita pun menyarankan untuk masternya mengambil misi karena masih ada waktu setengah tahun lagi sebelum kontes horoskop dimulai. Kinan pun menjawab kalau dia tidak perlu melakukan itu karena sebentar lagi ada seseorang yang datang untuk menemuinya. Singkat cerita, Xuan Wei datang dan Kinan langsung menemui Xuan Wei. Ternyata Xuan Wei langsung mengajak Kinan pergi. Xuan Wei pun langsung berubah menjadi serigala. Kinan dan wanita tengkorak pun langsung naik untuk melakukan perjalanan. Singkat cerita, Kinan dan teman-temannya sudah sampai di kota terdekat dari Land of Dharma. Kinan dan teman-temannya akan beristirahat dulu sebentar di tempat ini. Ternyata Xuan Wei agak kesal pada Kinan karena dia tidak ingin menjadi kendaraan dari wanita berbaju merah. Menurutnya, wanita berbaju merah itu tidak layak. Wanita tengkorak yang dinamai Kinan Xiaohong pun sangat kesal. Aku sangat cantik, kenapa kau merasa tidak suka saat aku naik ke punggungmu? Xuan Wei pun mengaku kalau Xiaohong memang cantik, tapi tidak ada hubungannya dengan cantik atau tidaknya, karena dia adalah tuan muda dari klan serigala. Kinan pun menjadi pusing karena mendengarkan perdebatan Xuan Wei dan Xiaohong. Dia pun menyuruh kedua orang itu untuk berhenti berdebat. Tiba-tiba Kinan bertemu dengan Jiang Bilan. Jiang Bilan pun menanyakan kabar dari Kinan karena sudah lama tidak bertemu. Singkat cerita, Kinan dan Jiang Bilan pun ngobrol di suatu tempat. Kinan pun menanyakan apakah Jiang Bilan kesini untuk pewarisan Destruction Martial benar. Jiang Bilan pun menjawab kalau hal itu memang benar. Bagaimana jika kita bekerja sama dan mengamati semua lawan yang akan menjadi lawan kita nanti? Kelompok Kinan pun langsung pergi ke suatu tempat. Menurut rumah, katanya, Land of Dharma memiliki artefak langka yang dikenal sebagai Dharma Orb. Orb itu memberi pemiliknya kemampuan untuk menguasai semua art di dunia. Yang Bilan menjelaskan, oleh karena itu, di setiap pewarisan destruktif martial benar keluar, para jenius dari wilayah setengah dewa akan datang untuk itu. Tak hanya itu, jika seseorang mengalahkan kultivator yang berada di peringkat Monarch Ranking, maka akan dicatat dan pada saatnya tiba, Monarch Ranking akan menunjukkan peringkatmu berdasarkan catatan. Xuan Wei pun langsung menyadari kalau sepertinya ini adalah kesempatan yang bagus dan dia harus bekerja lebih keras lagi. Singkat cerita, Kinan sampai di suatu tempat Land of Dharma. Terlihat di tempat itu sudah banyak orang yang berkumpul. Tak berselang lama, tiba-tiba pintu di tempat itu terbuka yang membuat orang-orang di situ sangat terkejut. Dikarenakan pintunya sudah terbuka, mereka yang ada di tempat itu langsung menyuruh teman-temannya untuk masuk. Namun dengan kecepatannya, Kinan langsung melewati semua orang dan langsung menuju ke dalam pintu yang terbuka. Yang Bilan pun menyadari kalau Kinan ini semakin cepat, sepertinya Kinan sudah belajar gerakan baru yang membuat Kinan langkahnya tidak terprediksi. Di dalam tempat itu, ternyata ada banyak kunci yang melayang. Ternyata kunci-kunci itulah yang dibutuhkan oleh semua orang yang ada di tempat itu.
Saat Kinan ingin mengambil kunci yang berwarna hijau, tiba-tiba ada seseorang yang menyuruh Kinan untuk berhenti. Namun Kinan dengan cepat mengambil kunci itu yang membuat Kinan diserang oleh seseorang yang tidak terima Kinan mengambil kunci berwarna hijau. Teman-temannya pun langsung melindungi Kinan, bahkan Xiaohao langsung menahan serangan yang menuju ke arah Kinan. Kinan pun akan mengandalkan teman-temannya untuk membereskan orang-orang yang menyerangnya dan dia menggunakan kunci itu untuk masuk ke sebuah tempat. Setelah Kinan memasuki sebuah tempat, terlihat ada sebuah bangunan kecil dan ada seseorang yang berada di bangunan kecil itu. Kinan pun langsung menghampiri orang itu dan meminta izin untuk duduk bersama pria itu. Pria itu menjelaskan kalau dia hanya aliran kehendak dan hanya masalah waktu dia akan menghilang. Pria itu pun memberikan Kinan sebuah cangkir yang berisi teh untuk diminum Kinan. Kinan pun langsung meminum teh itu. Dia merasakan kalau teh ini bukan teh biasa. Bahkan Kinan menyadari kalau kekuatan yang terkandung di dalam teh ini sangat kuat. Kinan menanyakan apakah ini ujian yang diberikan kepadanya. Senior itu menjelaskan kalau teh ini bernama teh Crimson 3 daun. Bahkan kultivator Martial Progenitor tingkat 8 tidak berani meminum terlalu banyak teh ini. Sekarang, apakah kau mau mencoba meminum lebih banyak? Kinan dengan senang hati akan meminum lebih banyak teh karena dia juga sangat suka dengan teh yang mengandung banyak kekuatan. Senior itu pun mempersilahkannya, namun dia memperingati Kinan jika tubuhnya meledak, dia tidak bertanggung jawab. Singkat cerita, Kinan pun menghabiskan teh itu sendirian dan bahkan Kinan sampai mengangkat tempat teh itu karena dia merasa masih kurang. Senior itu pun memuji Kinan yang bisa menghabiskan teh itu, bahkan di masa lalu dia saja tidak berani menghabiskan teh itu sendirian. Meskipun begitu, aku tidak akan langsung memberimu monark milikku. Dia pun memanggil seseorang dan datanglah ketiga kultivator di belakang senior itu. Ternyata mereka itu adalah peserta yang sama seperti Kinan yang telah selesai melakukan ujian. Senior itu pun mengeluarkan 4 harta. Dia menyuruh mereka mengambil masing-masing 1 harta, tapi yang akan memilih harta pertama kali adalah Kinan. 4 harta itu bernama kayu Dragon Brilliance, gunungan kitab kuno, bunga Scarlet Torment, dan pil 9 Rotation Destruction. Para murid pun meminta penjelasan kenapa Kinan diperbolehkan memilih harta terlebih dahulu, sedangkan mereka harus memilih harta setelah Kinan. Senior itu pun mengatakan, kalian ingin tahu ya? Ayo aku akan mentraktir kalian dulu dengan secangkir teh dan kalian akan mengetahui alasannya. Saat para murid melihat cangkir yang berisi teh, mereka melihat kalau teh itu biasa saja. Namun kenapa mereka harus meminum teh ini? Setelah mereka meminum teh itu, mereka pun merasakan sensasi yang sangat aneh dan membuat mereka langsung tersentak kaget. Ternyata, hanya dalam sekali tegukan, mereka langsung kelelahan dan tidak kuat lagi meminum teh yang tersisa di dalam gelas. Kinan menyadari ternyata para murid itu sangat lemah, bahkan tidak bisa menahan kekuatan yang terkandung di dalam segelas teh. Salah satu murid pun kebingungan kenapa senior itu memberikan cangkir yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Senior itu menjelaskan, aku hanya ingin mengetes kalian, bahkan kalian tidak bisa menghabiskan segelas teh itu. Bukankah kemampuan kalian masih kalah jauh dari Kinan? Oleh sebab itulah, Kinan harus memilih harta paling pertama. Mendengar itu, para murid pun tidak akan mempermasalahkan hal itu lagi, karena mereka juga tidak akan bisa menandingi Kinan dalam minum teh. Senior itu pun menyuruh Kinan untuk memilih harta yang Kinan inginkan. Kinan pun langsung mengambil harta sebuah ranting pohon yang bernama kayu dragon. Harta itu akan berguna untuk martel tree milik Kinan. Setelah Kinan selesai memilih harta, senior itu menjelaskan kalau harta ini bukan warisan yang sebenarnya darinya, dan hanya orang yang terpilih yang akan mendapatkan warisannya itu. Senior itu pun akan mengeluarkan para murid dari tempat ini menggunakan sebuah formasi. Setelah Kinan kembali, terlihat dia melihat sebuah kotak berwarna kuning keemasan yang berada di atas sebuah tempat. Orang-orang di tempat itu menyadari kalau kotak kuning itu adalah warisan destruksi martial menang. Kinan pun langsung maju dan mengambil kotak itu untuk melihat sebenarnya apa isinya. Namun dengan tiba-tiba, kotak itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kinan pun sangat terkejut. Dia tidak mengira kotak ini dapat bergerak dengan sangat cepat. Ternyata kotak itu diambil oleh seseorang yang bersayap dan membawa kotak itu pergi. Harta warisan itu ternyata dibawa oleh seorang wanita. Dia memberitahu semua orang kalau warisan Destruction Martial Monarch akan menjadi miliknya.
Orang-orang di tempat itu mengenali kalau wanita itu bernama Jie, dan mereka akan merebut kotak itu dari tangan Jie. Kinan dan Jiang bilang juga tidak mau kalah dan langsung mengejar Jie untuk mendapatkan harta warisan itu. Kinan menyadari kalau Jie ini pasti menggunakan gerakan teleportasi sehingga gerakannya sangat cepat. Namun mereka tidak boleh menyerah dan harus mendapatkan harta warisan itu. Kinan pun terus mengikuti Jie dengan menggunakan teknik matanya agar bisa melihat ke arah mana Jie pergi. Ternyata dengan tiba-tiba Kinan mendapatkan sebuah serangan berbentuk kipas dari seseorang. Xiao Hong pun langsung berteriak memperingati Kinan agar berhati-hati karena ada serangan ke arah Kinan. Kinan pun langsung menggunakan kekuatannya menghalau serangan kipas itu sehingga serangan itu tertahan. Kinan menyadari ternyata Li Guan lah yang menyerangnya. Dia sangat kesal karena Li Guan menghalangi jalannya. Ternyata Li Guan menginginkan kayu dragon milik Kinan. Setelah Kinan memberikan harta kayu dragon, maka dia akan melepaskan Kinan. Kinan tidak akan memberikan harta itu dan langsung mengeluarkan pedangnya. Di sini dia tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Kinan pun langsung melepaskan sebuah serangan yang sangat dahsyat ke arah Li Guan sampai tempat itu ikut hancur. Terlihat Li Guan berteriak kesakitan dan tubuhnya perlahan juga hancur akibat terkena serangan dari Kinan. Tiba-tiba sebuah energi keemasan muncul dan mendekati Kinan. Ternyata energi itu adalah kekuatan monarch ranking. Jiang bilang sangat mengagumi kekuatan Kinan. Dia tidak menduga Li Guan yang memiliki kekuatan di atasnya dapat dihancurkan hanya dengan sekali serangan oleh Kinan. Xiao Hong menyayangkan kalau serangan masternya ini sangat kuat sehingga mereka tidak mendapatkan harta apapun dari Li Guan, bahkan tulangnya saja tidak tersisa. Menurut Kinan tidak masalah karena tujuan mereka adalah Jie yang membawa harta pewarisan dan mereka harus mengejar Jie. Tak berselang lama, dengan kecepatannya Kinan bisa menyusul dan menemukan Jie dengan sangat cepat. Dengan sekejap, Kinan sudah berada di belakang Jie dan bersiap melepaskan serangan ke tubuh Jie. Namun Jie menyadari dan berbalik menahan serangan Kinan menggunakan kekuatannya. "Siapa kau?" ucap Jie yang menanyakan identitas Kinan. Jie menyadari kalau orang di depannya ini memiliki kultivasi yang tidak tinggi, tapi bisa menemukannya. Sepertinya orang di depannya ini memiliki sesuatu yang istimewa. Kinan pun memperkenalkan diri kalau dia adalah Kinan dari sekte Dragon Emperor dan dia kesini ingin mengambil harta pewarisan. Jie pun langsung mengeluarkan kekuatan besarnya untuk menghabisi Kinan. Dia sangat terkesan kalau Kinan ini bisa mengejarnya dan menemukannya. Serangan pun dilepaskan oleh Jie dan membuat ledakan yang sangat besar terjadi. Ternyata Kinan tidak terluka sama sekali dan malah menuju ke arah Jie dengan kekuatan yang meluap-luap. Melihat Kinan yang mendekat, Jie pun sangat balik dan mengeluarkan teknik pertahanannya untuk menahan serangan dari Kinan. Jie tidak menduga Kinan yang selemah ini dapat memaksanya harus menggunakan teknik pertahanan. Oleh karena itu, Jie akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Kinan. Jie pun langsung mengumpulkan kekuatannya yang sangat besar. Bahkan di kepala Jie muncullah dua tanduk. Jie pun langsung menyerang Kinan menggunakan kekuatannya itu. Namun Kinan dengan cepat menghindar. Jie pun langsung melakukan segel tangan untuk bersiap melancarkan serangan yang selanjutnya. Terlihat muncullah dua sosok besar di belakang Jie seperti iblis yang kelaparan. Kinan tidak mau kalah dan mengeluarkan sebuah pohon dan langsung menyerang kedua sosok besar yang dimunculkan oleh Jie itu. Ternyata kedua sosok besar itu langsung kalah karena pohon dari Kinan langsung menusuk kepala kedua sosok besar itu. Di sini dia juga tertusuk pohon dari Kinan yang membuat hidupnya akan segera berakhir. Dia tidak menyangka kalau martir Tree Kinan ini bisa menyerang orang dan kekuatannya sangat menakutkan. Kinan pun langsung mendapatkan energi perengkingan monark dari Jie. Kinan menjelaskan kalau martial Tree-nya ini sudah melampaui aturan kultivasi, jadi wajar saja Jie tidak bisa menandingi kekuatannya. Setelah tubuh Jie hancur, terlihatlah harta pewarisan Destruction Martial Monarch muncul dan melayang. Kinan pun langsung mengambil harta itu. Kinan sangat senang karena akhirnya dia mendapatkan harta warisan yang diincarnya. Tak berselang lama, muncullah Xiao dengan mengganggu Xuan Wei dan langsung memanggil Kinan. "Master, aku di sini." Tiba-tiba, Xiao Hong langsung melompat dari atas Xuan Wei dan menuju ke bawah untuk menghampiri Kinan. Xiao Hong meminta Kinan untuk menangkapnya. Kinan pun langsung menangkap tubuh Xiao yang membuat Xiao sangat senang.
Kinan pun langsung menanyakan di mana Jiang Bilan saat ini. Xiao pun langsung memasak wajah cemberut. Master, kenapa Anda menanyakan wanita lain padahal aku ada di sini? Kinan pun kebingungan harus menjawab apa. Dia tidak menyangka kalau Xiao Hong akan bersikap seperti ini kepadanya. Xiao Hong pun langsung menjelaskan kalau sebenarnya Jiang Bilan sudah pergi. Jiang Bilan tidak ingin memperebutkan harta warisan dengan Kinan. Kinan tak menyangka, padahal Jiang Bilan mengatakan kalau dia juga menginginkan harta itu. Apakah sebenarnya itu hanya alasannya saja agar bisa membantunya? Xiao Hong yang melihat Kinan terdiam menanyakan, Master, apa yang Anda pikirkan? Kinan pun menjawab, kalau hal itu tidak penting, sebaiknya mereka mencari tempat untuk pengasingan. Cerita berpindah di tempat Jiang Bilan yang pergi ke tempat terlarang Jurang Dharma sendirian. Tempat itu terlihat menyeramkan. Jurang Dharma adalah salah satu tempat terlarang yang terkenal di Land of Dharma. Meskipun begitu, Jiang Bilan tidak yakin setelah dia masuk Jurang Dharma, dia bisa kembali dengan hidup. Tapi Jiang Bilan juga tidak bisa mundur, karena dia juga sudah tidak punya banyak waktu lagi dan harus mencobanya. Jiang Bilan pun langsung melompat dan berpikiran kalau takdir akan memutuskan apakah dia akan mati atau hidup. Cerita berpindah di tempat Kinan yang telah membuka kotak harta pewarisan Destruction Martial Monarch yang ternyata isinya adalah sebuah buku. Saat Kinan melihat isi dari buku itu, ternyata buku ini adalah sebuah buku The Art of Destruction yang bisa menghancurkan hukum dan yang lainnya. Kekuatannya juga sangat luar biasa, yang dapat menghakimi segala sesuatu yang bersentuhan dengannya. Kinan pun berpikir akan menggabungkan harta itu dengan martial tree-nya agar bisa menciptakan kekuatan yang tiada tara. Setelah itu, Kinan juga akan menggabungkan kayu dragon agar martial tree-nya menjadi martial tree fenomenal. Terlihat Xiao Hong dan Xuan Wei sedang menunggu Kinan yang sedang melakukan pengasingan. Mereka bingung harus melakukan apa pada saat menunggu Kinan. Tiba-tiba, Xiao Hong merencanakan ingin berkeliling dan melihat-lihat apakah dia bisa menemukan beberapa harta di tempat ini. Singkat cerita, Xiao Hong pun kembali. Xiao Hong ternyata membawa sesuatu dan menyuruh Kinan untuk melihatnya. Saat Kinan melihatnya, ternyata itu adalah penyihir Qianxian yang pernah dihadapinya pada saat pertama kali di ujian Monarch Ranking. Xiao Hong menjelaskan kalau wanita ini sedang terluka parah. Apakah Master bisa menyembuhkannya? Kinan pun langsung menggunakan teknik mata dewanya untuk memeriksa keadaan Qianxian. Kinan melihat ada sebuah energi berwarna keemasan dan ada juga energi berwarna hitam kemerahan berada di tubuh Qianxian. Kinan pun langsung memasukkan kekuatannya ke tubuh Qianxian dan menyuruh kekuatan jahat keluar dari tubuh Qianxian. Terlihat kekuatan merah kehitaman langsung keluar dari tubuh Qianxian dengan perlahan. Kekuatan hitam itu berubah menjadi sosok seorang pria berjubah hitam. Pria itu sangat kesal kepada Kinan karena menghalangi tujuannya. Pria itu sangat kesal kepada Kinan karena menghalangi tujuannya. Orang itu pun langsung menyerang Kinan. Seekor semut dari benua tengah, beraninya kau menggangguku. Kinan pun menahan serangan itu. Kau hanyalah sesosok kehendak tapi berani bertingkah arogan dan menyerangku. Apakah kau ingin kuhancurkan? Kinan pun langsung menyerang sosok kehendak itu menggunakan kekuatan Heaven Shattering Saber yang membuat sosok kehendak itu langsung lenyap seketika. Tak berselang lama, Qianxian pun terbangun dan menanyakan sebenarnya sekarang dia ada di mana. Qianxian pun langsung bertanya kepada Kinan, kenapa Kinan ada di tempat ini? Apakah Kinan yang menyelamatkannya? Xiao Hong yang mendengar itu sangat terkejut karena dia tidak dianggap. Kinan dengan memanggang makanan menjelaskan kalau yang membawa dia ke sini adalah Xiao Hong. Kau sangat beruntung karena pancaran Buddhisme yang ditinggalkan di tubuhmu menghalangi kekuatan jahat yang masuk. Di sini, Xuan Yue tidak peduli dengan Qianxian, tapi dia sangat lapar dan sangat ingin memakan makanan yang dipanggang oleh Kinan. Qianxian pun terkejut. Apakah mungkin pancaran Buddhisme itu dari pria biksu yang menolongnya pada saat perankingan Monarch? Xiao Hong pun menanyakan sebenarnya Qianxian ini melakukan apa sampai dia terluka seperti itu. Qianxian pun menjelaskan kalau orang yang melukainya adalah dari 7 daerah terlarang. Bahkan banyak orang-orang dari wilayah setengah dewa datang ke sini sehingga mereka harus berhati-hati. Kinan pun mulai merenung. Daerah terlarang ya, sebenarnya tempat seperti apa 7 daerah terlarang itu? Qianxian menjelaskan 7 daerah terlarang adalah 7 fraksi di wilayah setengah dewa. Misalnya The Lost Herb Garden, The Godly Exterminator Dojo, The Godly Beast dan lain-lain.
Qian Xiang juga memberitahu Kinan kalau sekte Dragon Emperor adalah milik dari The God Linguist Forbidden Area, sehingga menjadi peringkat pertama di antara fraksi kelas 2. Dikarenakan urusan Qian Xiang sudah selesai, maka dia akan pergi. Dia juga berterima kasih kepada Kinan. Jika Kinan membutuhkan sesuatu, maka dia akan membantu. Setelah Qian Xiang pergi, Xuan Yue pun menanyakan kepada Kinan, sekarang tujuan kita akan pergi ke mana? Kinan menjawab kalau mereka akan kembali ke sekte Dragon Emperor. Jiang Bilan menyebutkan kalau peringkat sekte kita akan dirubah dalam sebulan lagi. Singkat cerita, perankingan akan diumumkan. Terlihat para murid sudah berkumpul karena mereka ingin melihat perankingan mereka saat ini. Dijelaskan, ternyata murid yang peringkatnya naik paling banyak akan diberi kesempatan untuk meminta apapun yang masuk akal dari sekte. Tetua pertama pun langsung menyuruh para murid untuk berkumpul dan berbaris dengan rapi sebelum perubahan peringkat diumumkan. Salah satu tetua pun menyebutkan kalau Ao Dongfeng dari peringkat 892 menjadi 453 dan banyak lagi murid yang meningkat. Ternyata peringkat Hua Dichen tidak berubah, namun menurutnya itu tidak masalah karena dia sudah mencapai sesuatu yang sangat bermanfaat bagi sekte. Salah satu murid juga mengatakan kalau dia sudah mengubah takdirnya yang memiliki jiwa bela diri peringkat yang tingkat 2 sekarang menjadi tingkat 4, bahkan perankingannya juga meningkat. Tetua pertama pun menanyakan kepada Hua Dichen, aku tahu ada beberapa murid yang sudah mengubah takdir mereka, namun apa hubungannya denganmu? Hua Dichen menjelaskan kalau dialah yang membawa ketiga murid itu ke pegunungan Raging Thailand. Karena usahanya lah mereka dapat mengubah takdir mereka. Sebagian murid juga membenarkan hal itu karena mereka juga melihat sendiri, bahkan mereka berani untuk bersumpah. Hua Dichen pun memberi hormat agar tetua pertama mempertimbangkan agar dia mengambil alih kepemimpinan puncak manusia. Menurutnya, puncak manusia memiliki banyak sumber daya namun tidak berkembang. Oleh karena itu, dia akan mengelola semua itu. Para murid yang lainnya mendukung Hua Dichen. Menurut mereka, Hua Dichen memiliki jiwa kepemimpinan yang layak. Jika puncak manusia dipimpin oleh Hua Dichen, maka pasti akan lebih berkembang. Dikarenakan banyak orang yang mendukung Hua Dichen, maka tetua pertama pun langsung mengumumkan kalau Hua Dichen akan menggantikan Kinan menjadi pemimpin puncak manusia. Tapi Kinan tidak setuju dengan hal itu. Menurut Kinan, kinerjanya juga sangat bagus, bahkan peringkatnya sekarang sudah berada di 301. Tetua pertama pun sampai bengong saat mendengar peringkat Kinan yang sekarang. Menurutnya, Kinan terlalu cepat menaikkan peringkatnya, bahkan naik lebih dari 700 peringkat. Dikarenakan kinerja Kinan sangat bagus, Hua Dichen pun akan pergi dan tidak memaksakan menjadi pemimpin puncak manusia. Tak berselang lama, tiba-tiba muncullah naga biru yang sangat besar dan mengeluarkan aura kekuatan yang sangat besar juga. Ternyata naga itu adalah tetua sekte Dragon Emperor yang menyuruh Kinan membuat permintaan karena dialah yang paling banyak meningkatkan peringkat ranking. Kinan pun meminta agar sekte Dragon Emperor memberikannya 1 juta kristal menarik untuk membantu kultivasinya. Tetua naga itu pun sangat kebingungan kenapa Kinan hanya meminta batu kristal saja. Menurutnya Kinan ini sangat aneh. Dikarenakan menurut tetua naga itu batu kristal tidak terlalu penting, maka dia juga akan mengangkat Kinan menjadi murid inti sekte Dragon Emperor. Tetua itu pun langsung memberikan kantung penyimpanan yang berisi 1 juta batu kristal menarik. Dia berharap kalau Kinan menjadi murid inti, maka kekuatannya bisa naik menjadi lebih cepat. Setelah tetua naga pergi, Xuan Yue pun bertanya kepada Kinan, kalau kau tidak membutuhkanku lagi, maka aku akan pergi. Namun Kinan menahannya, dia memiliki rencana murid inti, tapi dia juga tidak bisa berkultivasi di 10,000 Beast Garden karena dia adalah seorang manusia. Karena itu, kau harus mengambil rencana ini dan berlatih di sana. Xuan Yue pun sangat senang. Dia tidak menyangka akan bisa berkultivasi di 10,000 Beast Garden yang sangat dia impikan. Xuan Yue juga berterima kasih kepada Kinan. Menurutnya, dia sangat beruntung memiliki teman seperti Kinan. Terlihat Kinan hanya tertawa. Singkat cerita, Kinan melakukan kultivasi di suatu pegunungan. Tak berselang lama, aura yang kuat mulai memancar dari tubuh Kinan yang membuat tempat itu mulai bergoncang. Kinan pun merasakan kalau kekuatannya sudah meningkat. Dia pun langsung mengerahkan jari telunjuknya untuk mengetes kekuatannya. Benar saja, kekuatan Kinan menjadi lebih kuat dan dapat menghancurkan apapun yang diserangnya.
Setelah menelan 760.000 kristal Monarch, akhirnya jiwa bela dirinya mencapai peringkat yang tingkat 5. Sepertinya Monarch kristal tidak terlalu berguna lagi baginya. Kinan pun langsung pergi ke aula quest untuk mencari misi dan juga dia ingin menemukan harta karun ketiga dari Heaven Saber Martial Monarch. Terlihat di aula misi, Kinan mengambil misi yang berada di sekte Heaven Saber. Ternyata misinya adalah berkaitan dengan pedang kuno. Kinan pun langsung mengambil kertas misi yang ingin diselesaikannya. Orang-orang pun mulai menganggap kalau Kinan ini sudah gila. Bukankah Kinan adalah musuh dari sekte Heaven Saber, tapi malah mengambil misi di sekte Heaven Saber? Meskipun begitu, Kinan tidak akan gentar. Dia berpikir akan masuk ke sarang harimau untuk menangkap harimau. Singkat cerita, Kinan sudah sampai di dojo sekte Heaven Saber. Terlihat seorang wanita menghampiri Kinan. Jika Kinan ingin mengikuti The Nine Saber Ancient Mountain, maka Kinan harus mendaftar dulu. Kinan pun langsung menyuruh wanita itu untuk menunjukkan jalan agar dia bisa mendaftar. Setelah sampai di tempat pendaftaran, wanita itu pun menunjuk seseorang kalau orang itulah yang akan mengarahkan Kinan. Seseorang yang dimaksud wanita itu adalah pria besar yang sedang duduk. Pria besar itu menyuruh Kinan menunjukkan lancananya. Kinan pun dengan santai langsung meletakkan lancananya di atas meja yang ada di depan pria itu. Pria besar itu pun sangat terkejut saat melihat lencana milik Kinan. Dia tahu kalau lencana itu adalah lencana pemimpin puncak manusia. Dengan wajah yang panik, pria itu pun berniat ingin melaporkan hal ini kepada tetua sekte Heaven Saber. Kinan pun mulai kebingungan, kenapa? Apakah ada yang salah? Tak berselang lama, datanglah Cui Lisu dan beberapa orang. Cui Lisu tak mengira Kinan berani datang ke sini, padahal Kinan adalah musuh sekte Heaven Saber tingkat perak. Kinan menjelaskan kalau dia kesini ingin menyelesaikan suatu misi. Sebelum tujuannya tercapai, maka dia tidak akan pergi dari sini. Tiba-tiba terdengarlah suara mengatakan, tidak semua orang bisa memasuki area terlarang sekte Heaven Saber. Ternyata orang yang berbicara itu adalah tetua pertama dari sekte Heaven Saber. Orang-orang di tempat itu pun mulai memberikan hormat. Dikarenakan Kinan tidak mau pergi dari sekte Heaven Saber, maka tetua pertama pun akan memberikan Kinan pelajaran. Terlihat sebuah kekuatan langsung menuju ke arah Kinan yang membuat Kinan sangat terkejut. Namun dengan cepat ada sebuah kekuatan yang menghadang serangan dari tetua pertama sekte Heaven Saber. Ternyata orang yang menghancurkan serangan tetua pertama adalah senior Tang Xingsan. Tetua pertama pun sangat marah kenapa Tang Xingsan menghalangi dia untuk memberikan pelajaran kepada Kinan. Tang Xingsan pun menjelaskan kalau Kinan adalah juniornya sehingga dia harus melindungi Kinan. Terlihat tetua pertama pun sangat kesal. Menurutnya Kinan ini musuh dari sekte Heaven Saber. Meskipun Kinan adalah junior Tang Xingsan, Kinan harus lolos ujian dulu baru bisa menginjakan kaki di sini. Kinan pun menyetujuinya. Dengan mengejek, Kinan mengatakan jika dia lolos, maka tetua pertama harus berjanji tidak mengganggunya lagi. Mendengar itu, tetua pertama akan berjanji kepada Kinan. Dia juga adalah tetua pertama dari sekte Heaven Saber. Singkat cerita, Kinan sudah berada di sebuah patung pedang. Ternyata ujian untuk Kinan agar diakui adalah mengukur niat pedang yang dimiliki Kinan. Kinan pun langsung mengeluarkan kekuatan dari tangannya dan akan melepaskan niat pedangnya untuk menyerang tubuh batu pedang. Kinan pun langsung melepaskan serangan niat pedangnya yang sangat kuat. Terlihat tubuh batu berbentuk pedang itu langsung terpenggal akibat terkena serangan niat pedang Kinan. Melihat itu, tetua pertama sangat shock berat. Menurutnya, niat pedang Kinan ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Kinan pun langsung melirik Cui Lisu dan mengatakan, Cui Lisu, bagaimana? Apakah itu masih belum cukup? Melihat tingkah Kinan, Cui Lisu menjadi sangat kesal. Senior Tang Xingsan pun langsung mengajak Kinan pergi dari sini untuk menuju ke suatu tempat. Tetua pertama pun berpikiran kalau sepertinya pertemuan para tetua harus diadakan untuk membahas masalah Kinan. Di kediaman Cui Lisu, terlihat Cui Lisu marah-marah karena dia tidak terima kalau Kinan bisa masuk ke sekte Heaven Saber dengan sangat mudah. Meskipun begitu, menurutnya kakak seniornya yang bernama Wenwu sangat membenci musuh dari sekte Heaven Saber. Oleh sebab itu, Kinan pasti tidak akan dibiarkan begitu saja oleh seniornya itu. Di suatu tempat, senior Tang Xingsan memberikan sebuah rencana kepada Kinan. Rencana itu akan memberikan Kinan akses ke semua tempat, kecuali 2 area terlarang.
Ternyata Tang Xingsan ingin pergi ke pengasingan dulu untuk meningkatkan kekuatannya. Senior itu juga memberitahu Kinan kalau Kinan pasti akan diundang ke pertemuan antara seniman pedang. Kinan pun menanyakan kepada senior itu dari mana senior itu yakin kalau dia akan diundang dalam acara itu. Tang Xingsan menjelaskan kalau acara itu diadakan oleh Wenwu yang membenci semua musuh sekte Heaven Saber. Oleh karena itu, pasti Wenwu akan mengundang Kinan agar bisa mempersulitmu. Kinan pun berterima kasih karena senior itu sudah memberi informasi, bahkan telah memberikan token berharga kepadanya. Ternyata pertemuan itu akan diadakan malam ini. Kinan pun akan berjalan-jalan dulu untuk melihat-lihat. Tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Kinan. Pria itu menanyakan apakah orang di hadapannya ini adalah adik junior dari Tang Xingsan. Kinan pun menoleh pria itu dan memperkenalkan diri kalau dia adalah Kinan, adik junior dari senior Tang Xingsan. Senior itu memperkenalkan diri kalau dia bernama Extraordinary Saber Monarch. Aku datang ke sini ingin menyuruhmu mengambil pedang kuno. Senior itu menjelaskan kalau Kinan harus mengambil pedang kuno sebanyak-banyaknya untuk menyempurnakan pedang hitam milik Tang Xingsan. Kinan pun tidak mempermasalahkan hal itu. Lagi pula pedang itu juga digunakan untuk memperkuat senior Tang Xingsan. Senior itu menyuruh Kinan paling tidak mengambil 2 pedang kuno jika Kinan tidak bisa, karena Kinan juga harus bersaing dengan murid jenius sekte Heaven Saber. Jika Kinan bisa, maka dia akan memberi Kinan lencana Five Dragon. Kinan pun sangat senang. Ternyata lencana Five Dragon juga bisa memberinya 5 harta apapun di pelelangan sekte Recteus secara gratis. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat ada sebuah perahu besar yang mirip seperti ikan paus muncul. Ternyata itu adalah perahu milik senior Wenwu. Tak berselang lama, tibalah Kinan di perjamuan yang diadakan oleh Wenwu, dan terlihatlah Wenwu sudah menunggu Kinan. Saat Kinan datang, Wenwu pun mengumumkan kalau pertemuan hari ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu memperkenalkan pedang yang dimiliki, dan yang kedua memperlihatkan niat pedang masing-masing orang di tempat ini. Orang-orang pun mulai mengeluarkan pedangnya masing-masing dan menjelaskan kepada senior Wenwu. Namun Wenwu tidak melihat Kinan mengeluarkan pedangnya dan dia menyuruh Kinan memperlihatkan pedang yang dimiliki oleh Kinan. Ternyata Kinan tidak ingin menunjukkan pedangnya karena bisa menimbulkan kerusakan di tempat ini. Cui Lisu pun meledek Kinan, "Omong kosong, kau hanya membualkan kalau sebenarnya pedangmu itu hanya sampah." Wenwu pun tidak mempermasalahkan hal itu, namun dia ingin melihat seberapa besar niat pedang yang dimiliki Kinan, bahkan sampai bisa memegang batu tes Saber King. Kinan pun langsung menunjukkan kekuatan niat pedangnya dan mulai bermain-main dengan niat pedangnya itu. Wenwu pun sangat terpana dengan kekuatan niat pedang Kinan. Menurutnya, niat pedang Kinan ini sangat luar biasa, pantas saja dapat memenggal tubuh batu pedang Saber King. Wenwu pun langsung mengangkat gelasnya dan menyuruh semua orang untuk meminum dan bersenang-senang. Terlihat semua orang pun mulai bersulang dan menikmati pertemuan ini karena mereka bisa berbagi ilmu. Terlihat Cui Lisu sangat kesal dikarenakan Kinan selamat dan tidak mendapatkan masalah sedikit pun. Singkat cerita, 3 hari kemudian, terlihat semua orang sudah berkumpul di dojo untuk masuk ke Nine Saber Mountain. Tiba-tiba muncullah Thousand Light Saber Monarch yang mengumumkan kalau ada murid yang mendapatkan salah satu dari 9 pedang kuno, maka akan menjadi muridnya. Master itu pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membuka dan mengaktifkan Nine Saber Achin Mountain. Tiba-tiba muncullah sebuah celah ruang yang memperlihatkan ada sebuah gunung di dalam celah ruang itu. Singkat cerita, semua peserta pun langsung memasuki celah ruang dan berada di Nine Saber Achin Mountain, dan ternyata ini adalah tempat area terlarang yang legendaris. Kinan pun mulai mengamati tempat itu. Dia menyadari kalau padang kuno ada di atas gunung dan gunung itu diselimuti kekuatan misterius. Kinan menyadari kalau sepertinya gunung ini memiliki asal-usul yang tidak biasa. Tetua pertama menjelaskan kalau di gunung itu ada 3 lapisan awan. Murid inti masuk ke lapisan pertama, murid dalam masuk ke lapisan kedua, dan murid luar masuk ke lapisan ketiga. Tang Xingsan pun menyuruh Kinan agar mengikutinya untuk memasuki lapisan awan kedua. Kinan pun paham dan akan mengikuti perintah. Setelah memasuki awan kedua, Kinan pun sangat penasaran sebenarnya apa yang tersembunyi di kedalaman gunung ini, karena sepertinya kekuatan misterius berasal dari kedalaman gunung. Kinan dengan cepat pun langsung menuju ke kedalaman gunung untuk mencari tahu. Tiba-tiba, Kinan menemukan sebuah pohon yang memiliki bunga bersinar sangat terang. Aura yang dipancarkan dari bunga itu sangat menakutkan. Sepertinya bunga itu adalah bunga kuno.
Kinan menyadari kalau sepertinya bunga kuno itu sangat bagus untuk digunakan menempa pedang dan dia akan mengambil semua bunga itu. Saat Kinan mendekati bunga itu dan akan mengambilnya, tiba-tiba dia merasakan hawa membunuh yang sangat kuat. Ternyata ada sesosok naga keemasan muncul dan langsung menyerang Kinan menggunakan semburan apinya. Kinan yang melihat itu pun langsung menghindar dan berpikir akan mundur terlebih dahulu. Kinan pun sangat bersyukur karena ternyata naga emas itu memiliki jangkauan serangan yang tidak terlalu jauh. Tak berselang lama, tiba-tiba Kinan dikejutkan dengan suatu fenomena yang muncul. Ternyata muncullah cahaya berwarna-warni yang tandanya kalau 5 pedang kuno telah diambil oleh para peserta. Master Sekte Heaven Saber pun sangat senang. Dia tidak mengira kalau ketiga murid sektenya dikenali oleh pedang kuno begitu cepat. Dia pun menyuruh tetua pertama untuk mengumpulkan para murid dan mereka akan pergi dari tempat ini. Singkat cerita, para murid pun sudah berkumpul. Ternyata Kinan tidak mendapatkan satu pedang pun. Di sini Tang Xingsan akan memberikan Kinan satu pedang karena dia memiliki 2 pedang. Namun Kinan menolaknya karena menurutnya pedang kuno itu tidak ditakdirkan untuknya. Sebelum pergi, Master Sekte Heaven Saber menyuruh Qianzhong, Tang Xingsan, dan Wenwu ikut dengannya karena mereka mendapatkan pedang kuno. Singkat cerita, Kinan sudah kembali ke Sekte Heaven Saber dan memandangi bunga yang didapatnya. Ternyata Kinan akan memberikan bunga itu kepada senior Tang Xingsan. Di sini, Kinan juga akan pergi meninggalkan Sekte Heaven Saber karena tidak ada urusan lagi. Tiba-tiba, muncullah senior yang menyuruh Kinan untuk mengambil pedang kuno. Senior itu sangat kecewa kepada Kinan sebab Kinan tidak mendapatkan satu pun pedang kuno. Kinan pun meminta maaf kepada senior itu. Kinan merasa dia tidak ditakdirkan untuk mendapatkan pedang kuno. Kinan pun langsung memperlihatkan bunga yang didapatkannya dari Nine Saber Achievement. Senior itu pun sangat terkejut. Apakah ini Stone Down Flower? Apakah mungkin kau masuk ke kedalaman gunung itu, Kinan? Kinan pun membenarkan kata-kata dari senior itu. Kinan menanyakan apakah bunga ini akan berguna untuk dimurnikan dan dicampur dengan pedang hitam milik senior Tang Xingsan. Senior itu pun sangat senang saat melihat bunga itu. Menurutnya bunga ini sangat berharga dan sangat langka, bahkan di benua tengah hampir punah. Bunga ini adalah material yang sangat sempurna untuk meningkatkan kualitas pedang milik Tang Xingsan. Dikarenakan Kinan memberikan bunga itu kepada senior itu untuk memperkuat pedang Tang Xingsan, maka senior itu memberikan sebuah lencana kepada Kinan. Kinan pun terlihat senang. Lencana itu ternyata adalah lencana Five Dragon. Senior itu juga memberikan Kinan jimat menarik. Dengan jimat itu, Kinan bisa mengintimidasi lawan-lawannya. Kinan pun tidak menyangka kalau dia akan mendapatkan jimat menarik dan lencana Five Dragon. Menurutnya, kedua benda ini akan sangat membantunya. Kinan pun langsung menghubungi Sima Kong dan mengajak Sima Kong pergi bersama ke sekte Recteus sebab dia memiliki lencana Five Dragon. Singkat cerita, terlihat Sima Kong dan Kinan pun bertemu. Sima Kong pun ingin melihat lencana Five Dragon. Saat Sima Kong sudah melihatnya, dia sangat senang. Dengan lencana itu, mereka dapat berkunjung ke toko Yellow Spring. Sima Kong menjelaskan kalau toko Yellow Spring adalah pertemuan privat yang diadakan di hari yang sama ketika 3 lelang besar dimulai, dan di toko Yellow mereka bisa menukar barang mereka. Singkat cerita, Kinan sampai di suatu tempat. Sima Kong menjelaskan kalau di depan mereka ini adalah jalan menuju pelelangan. Terlihat ada banyak anak tangga menuju ke sebuah bangunan yang sangat besar, dan di bangunan itulah diadakan pelelangan. Tiba-tiba muncullah 3 orang anak dari seseorang kultivator menarik. Salah satu pria menyuruh orang-orang agar minggir dan tidak menghalangi jalan mereka. Namun ada seseorang pria bertopeng dari Crowell King of Law mengatakan, hanya seorang putra martir menarik tapi berani arogan. Jika aku tidak mau minggir emang kenapa? Tiba-tiba muncullah Pak Tua. Dia adalah wakil pemimpin pagoda bayangan. Menurutnya anak muda zaman sekarang tidak punya rasa hormat kepada yang lebih tua. Pria itu pun langsung meminta maaf kalau menyinggung begitu banyak senior. Dia tidak mengetahui kalau para senior ada di tempat ini. Singkat cerita, penjaga pelelangan pun menyuruh semua orang untuk menunjukkan undangan agar bisa memasuki pelelangan. Kinan pun langsung menunjukkan lencana Five Dragon kepada penjaga itu. Menurut Kinan, lencana itu bisa menggantikan undangan pelelangan. Penjaga yang melihat itu pun langsung bersikap sopan kepada Kinan. Dia pun langsung menyuruh Kinan masuk ke pelelangan. Kinan dan Sima Kong pun menaiki anak tangga untuk menuju ke pelelangan. Kedua penjaga itu pun akan memberitahu kalau ada seseorang bocah yang memiliki rencana Five Dragon kepada tetua sekte.
Saat Kinan sampai, terlihat ada seseorang yang langsung menyambut Kinan. Ternyata dia adalah tetua pertama sekte Recteus, dan dia akan menjadi pemandu Kinan di pelelangan. Kinan pun sangat senang dan berterima kasih karena seorang tetua pertama mau menjadi pemandunya pada saat pelelangan. Kinan tidak menyangka kalau dia akan dihormati di sekte ini. Tetua pertama itu pun membawa Kinan ke lantai ke-7. Tetua itu menjelaskan kalau ada 3 ruangan di lantai 7 dan akan dibuka pada saat kultivator martial menak tiba. Saat Kinan dan Simakong memasuki ruangan itu, mereka sangat kagum sebab ruangan itu begitu indah dan sangat spesial. Singkat cerita, pelelangan pun dimulai dan banyak orang bersorak untuk menyambut pelelangan. Pemandu pelelangan pun langsung membawa sebuah item pertama yang berbentuk sebuah bola kecil. Dijelaskan kalau bola kecil itu adalah peninggalan Buddha yang terbentuk dari abu seorang martir progenitor puncak yang telah mati. Jika kalian dapat memurnikan benda ini, maka kalian akan mendapatkan jiwa bela diri peringkat yang tingkat 3. Orang-orang pun langsung berlomba-lomba menawar benda itu, bahkan sampai mencapai 1.500.000 kristal menara. Terlihat Simakong sangat tergiur dengan benda itu, namun Kinan menyuruhnya bersabar. Siapa tahu akan ada benda yang lebih berharga daripada benda barusan. Ternyata benda bulat itu terjual dengan harga 3 juta kristal menak, dan harta selanjutnya adalah milik Chiles Slip. Orang-orang pun mulai menawar harta itu mulai dari 60.000 kristal menak sampai dengan 66.000 kristal menak. Tiba-tiba Putri Mumu menawar harta itu dengan harga 150.000 martial menak. Sepertinya dia sangat menginginkan harta itu. Simakong pun menyadari kalau harta itu sebenarnya tidak terlalu berguna, bahkan harganya tidak sampai sebanyak itu. Tapi kenapa Putri Mumu sangat menginginkannya? Tiba-tiba ada seseorang yang menawar 200.000 kristal menak yang membuat Putri Mumu sangat syok. Dia mengetahui kalau suara itu berasal dari ruangan anak dari seorang kultivator monark. Salah satu anak keturunan monark kembali menaikkan harga 300.000 monark kristal. Jika Nona Mumu bersedia datang dan menemaniku, maka dia akan memberikan harta itu sebagai hadiah. Tapi Mumu tidak tertarik dengan tawaran pria itu. Dia pun kembali menaikkan harganya menjadi 350.000 kristal monark. Pria itu pun kembali menawar dengan harga 1 juta monark kristal. Dia sangat suka dengan wanita yang liar. Wanita di sebelah Mumu pun menegur pria itu. Menurutnya, Wulong tidak perlu melakukan itu untuk mendapatkan seorang wanita. Putra martial monark yang bernama Wulong itu pun langsung berteriak. Klan Wu memang memiliki konflik dengan sekte Dragon Emperor, jadi hal itu wajar saja. Kinan menyadari kalau sepertinya Wulong ini memiliki dukungan finansial yang kuat sehingga dia berani menawar harta murah setinggi itu. Simakong melihat sepertinya Kinan ini akan melakukan sesuatu dan mari kita lihat apa yang bisa diperbuat oleh ketiga putra martial monark itu. Ternyata Kinan ingin menggunakan lencana itu untuk mengambil harta merek Chiles Slip. Ketua itu sangat terkejut, tapi dia akan mematuhi Kinan. Dikarenakan Kinan sudah meminta harta itu, maka salah satu anak martial monark pun langsung meminta maaf. Dia akan menyerahkan harta itu dengan gratis. Kinan pun menerima permintaan maaf itu, namun dia menyuruh agar harta itu diberikan kepada Mumu saja. Pemandu pun langsung mengumumkan kalau item berikutnya terdiri dari 100 objek dan harga awalnya adalah 1 juta kristal menak. Tiba-tiba, cermin tembaga dan segel emas langsung bergetar hebat. Sepertinya kedua benda itu beresonansi dengan harta yang dilelang itu. Kinan pun merasa dulu, apakah mungkin harta itu berkaitan dengan cermin tembaga dan segel emas. Kinan langsung menyuruh tetua pertama untuk mengambil harta 100 objek itu sehingga Kinanlah yang mendapatkannya. Simakong sangat bingung. Dia menanyakan apakah Kinan menemukan sesuatu dari harta 100 objek. Kinan menjawab kalau dia belum yakin, tapi sepertinya ada yang spesial dari harta 100 objek itu. Harta selanjutnya adalah The Flower The Reincarnation. Bunga itu mengandung kekuatan reinkarnasi dan bisa berkomunikasi dengan 6 divisi roda karma. Pria bertopeng langsung menawar 5 juta kristal menar. Wakil ketua pagoda bayangan juga tidak mau kalah dan menawar 6 juta kristal menar. Simakong dengan senyum lebarnya berpikir akan mengambil harta itu. Menurutnya bunga ini akan sangat berguna nantinya. Tiba-tiba tetua pertama mengumumkan kalau pemilik rencana Five Dragon mengambil harta The Flower of Reincarnation.
Terlihat orang bertopeng dan orang-orang di pelelangan itu hanya bisa pasrah karena mereka tidak bisa bertaruh lagi untuk harta itu. Harta selanjutnya adalah Blood Ginseng berusia 10.000 tahun. Harga awalnya adalah 900.000 monark kristal. Simakong ternyata menginginkan juga dan akhirnya Simakong lah yang mendapatkan ginseng itu. Singkat cerita, Kinan dan Simakong kembali ke penginapan. Mereka mendapatkan 4 harta unik dan akan menukarnya di toko Yellow Spring. Terlihat Kinan memainkan satu tali berwarna merah. Simakong menanyakan kenapa Kinan sangat suka dengan benda itu. Apakah benda itu berharga? Namun tiba-tiba tali itu bergerak sendiri dan melilit tangan Kinan yang membuat Kinan terkejut. Tiba-tiba Kinan masuk ke dalam lautan kesadarannya dan bertemu dengan senior yang ada di cermin tembaga. Di sini senior itu menanyakan kepada Kinan apakah Kinan akan benar-benar melanjutkan tribulasi 3 kehidupan. Kinan menjawab kalau dia akan melanjutkannya. Dia tidak akan menyerah sebelum mencoba sampai akhir. Dikarenakan tekad Kinan yang sudah sangat bulat, maka senior itu pun menyuruh Kinan untuk menunggu saja. Terlihat Kinan sangat kebingungan dengan kata-kata dari senior itu. Sebenarnya Kinan harus menunggu apa? Namun Kinan langsung tersadar. Ternyata Simakong memanggil Kinan. Simakong menanyakan sebenarnya Kinan ini kenapa? Kinan pun menjawab kalau dia tidak apa-apa. Kinan beralasan kalau dia hanya memikirkan hal yang tidak terlalu penting. Cerita berpindah di daerah 9 surga. Terlihat ada senior yang ada di dalam cermin Kinan sedang menatap langit. Senior itu langsung memanggil bawahannya dan menyuruhnya untuk mengaktifkan Immortal Dao Monolith untuk membuka pintu masuk Crimson Demon. Aktifkan juga formasi 3000 Great Immortal dan panggil 500 Jenderal Immortal segera. Ternyata wanita itu ingin memecahkan lautan Canglang dan kembali ke benua Canglang. Cerita berpindah di tempat Kinan yang berada di suatu tempat. Kinan menanyakan bagaimana mereka akan bisa pergi ke toko Yellow Spring. Simakong menjelaskan kalau mereka harus menangkap Yellow Spring Demon, lalu membakarnya dan menggunakan kabutnya yang dibuat sebagai ilusi untuk masuk ke toko Yellow Spring. Simakong langsung menangkap Yellow Spring Demon dan membakarnya. Dia menyuruh Kinan agar memperhatikannya. Setelah Yellow Spring terbakar, Simakong mengangkat tangannya dan menggunakan asap itu untuk membuka sebuah portal. Tiba-tiba muncullah sebuah portal yang mengarah ke suatu tempat dan portal itu adalah tempat portal keluar Kinan dan Simakong. Singkat cerita, Kinan dan Simakong sampai di toko Yellow Spring. Ternyata sudah ada ketiga anak kultivator martial menarik dan yang lainnya. Bahkan ada juga orang bertopeng. Dia menanyakan kenapa ada 2 kultivator martial progenitor di tempat ini. Ternyata mereka semua tidak tahu kalau Kinanlah pemilik token Five Dragon. Kinan pun langsung mengeluarkan rencana Five Dragon agar mereka semua melihatnya. Orang-orang di tempat itu pun baru menyadari kalau Kinan dan Simakong ini adalah orang yang berada di lantai ke-7 pada saat pelelangan. Tak berselang lama, ada pria bertopeng yang mengatakan kalau mereka tidak usah basa-basi lagi dan mari perlihatkan harta mereka yang ingin ditukar. Orang itu pun langsung mengeluarkan sebuah bola kecil seperti mutiara. Benda itu bernama Bloodless Orb dan menyuruh semua orang memperlihatkan hartanya untuk ditukar dengan benda ini. Orang bertopeng biru pun mengeluarkan sebuah tanaman dan menawarkan apakah kultivator itu tertarik. Salah satu anak martial menarik mengeluarkan guci yang berisi 3 tetes Secret Realm Liquid untuk menawar Bloodless Orb. Simakong langsung berbisik kepada Kinan kalau Bloodless Orb ini sangat berguna untuknya, jadi dia akan mendapatkan benda itu. Simakong pun langsung mengeluarkan The Flower Reincarnation untuk ditukar dengan Bloodless Orb. Ternyata pria bertopeng hitam merasa kalau semua itu tidak cukup untuk ditukar dengan Bloodless Orb miliknya. Simakong langsung menambahkan gulungan kuno agar kultivator itu mau mempertimbangkannya lagi. Pada akhirnya, Simakong mendapatkan Bloodless Orb itu yang membuatnya sangat senang. Menurutnya, dia selangkah lebih dekat lagi dengan The God of Typhus. Pria bertopeng biru pun langsung mengeluarkan sebuah patung. Patung itu diperoleh dari wilayah setengah dewa. Sepertinya ada semacam warisan di dalam benda ini karena memiliki aura niat yang kuat. Kedua anak martial menarik pun sangat terkejut saat melihatnya. Ternyata benda ini akan muncul di tempat yang tak terduga. Simakong menyadari kalau patung ini berkaitan dengan Nine Lord Martial God dari 10.000 tahun yang lalu. Simakong menjelaskan kepada Kinan, sepertinya Crowell King ini tidak tahu tentang nilai benda itu sehingga dia ingin menukarnya dengan benda lain.
Kinan pun ingin tahu apakah hubungan antara Nine World Martial God dengan Nine Symbolic World yang diwarisi oleh senior Gong Yang. Salah satu putra Martial Monarch menawar patung ini untuk ditukar dengan Jasper Flower dan sebuah manual kuno. Kinan langsung mengeluarkan gingsengnya. Dia berusaha mendapatkan patung itu agar bisa diberikan kepada senior Gong Yang. Aku memiliki gingseng berumur 10.000 tahun dan akan menukarnya dengan patung itu. Apakah sudah cukup? Salah satu putra Monarch pun kesal. Apakah kau ingin melawan kami? Kinan menjawab kalau semua orang boleh bersaing di tempat ini. Pria itu pun menambahkan pil reinkarnasi Yin Yang, 3 pil Lightning Immortal dan rencana kuno. Apakah itu sudah cukup senior? Kinan tidak mau kalah dan menambahkan sebuah tangkai dari kayu Ichi Silver dan 5 Buddha Orc. Pria bertopeng biru itu tidak habis pikir. Ternyata Kinan ini menukar semua harta yang didapatnya di pelelangan hanya untuk mendapatkan patung batu. Singkat cerita, Kinan pun mendapatkan patung batu tak berwajah. Kinan pun langsung pamit untuk pergi dulu. Salah satu putra Monarch sangat kesal. Setelah acara ini selesai, maka dia akan melacak kelompok Kinan untuk memberikan pelajaran. Setelah keluar, Kinan dan Simakong langsung tertawa. Mereka sangat senang dikarenakan mereka bisa membuat kesal salah satu putra Monarch. Kemudian, rencana Kinan sekarang akan kembali ke sekte Dragon Emperor dahulu karena Kinan menerima pesan dari sekte. Dikarenakan Kinan dan Simakong sudah berbeda tujuan, maka mereka akan berpisah di tempat ini dan akan berjalan masing-masing. Singkat cerita, Kinan pun sampai di sekte Dragon Emperor dan langsung memberi hormat kepada tetua sekte. Tetua itu pun sangat senang karena Kinan telah datang. Ternyata sudah banyak orang di tempat itu. Tetua berbaju putih itu ingin menyuruh Kinan ikut berpetualang bersama tetua pertama untuk pergi ke makam setengah dewa. Kinan langsung setuju dan mengangguk karena dia juga ingin berpetualang dan memperbanyak pengalaman bertarung. Tak berselang lama, tetua berbaju putih menyuruh Kinan untuk mengikutinya ke suatu tempat. Kinan pun langsung mengikuti tetua itu di belakangnya. Kinan sangat penasaran, sebenarnya tetua itu ingin menunjukkan apa kepadanya. Cerita berpindah di tempat Hua Dichen. Aku sudah menduga kalau hal ini pasti akan terjadi dan kita harus menjalankan rencana kita. Bawahan Hua Dichen pun mengangguk. Ternyata prediksi seniornya ini sangat tepat dan dia akan melaksanakan sesuai dengan perintah. Cerita berpindah di tempat tetua berbaju putih. Tetua itu menjelaskan kalau dalam perjalanan ke makam setengah dewa, Kinan harus membantu kelompoknya jika terjadi hal yang kritis. Kinan menjawab kalau dia pasti akan membantu, tapi dia tidak akan memberi belas kasihan jika ada dari kelompoknya yang mengganggunya. Senior itu pun tidak mempermasalahkan hal itu dan dia memberikan sesuatu kepada Kinan. Senior itu menjelaskan kalau Kinan sudah berjanji membantunya, jadi terimalah itu sebagai ucapan terima kasih. Ternyata benda yang diberikan kepada Kinan adalah cincin Semeru Uring. Dengan benda ini, Kinan bisa menyembunyikan Xiao Hong dan membawanya ke makam setengah dewa. Kinan pun langsung memurnikan benda itu. Ternyata benda itu dalamnya memiliki lebar 3 zam. Seharusnya itu bisa digunakan menyimpan kristal berat dan berkultivasi. Singkat cerita, Kinan pun menemui Xiao Hong dan akan membawa Xiao Hong ke makam setengah dewa bersamanya. Kinan pun memasukkan Xiao Hong ke dalam cincin Semeru. Xiao Hong akan dikeluarkan setelah mereka berada di makam setengah dewa. Singkat cerita, semua orang sudah berkumpul. Tetua pertama menjelaskan kalau makam setengah dewa berada di bagian terdalam dari Worthless Ocean. Bahkan Martial Monarch terkuat tidak berani menginjakan kaki di sana sendirian. Oleh sebab itu, mereka mengumpulkan banyak pasukan untuk bekerja sama menelusuri makam setengah dewa. Tak berselang lama, tiba-tiba datanglah kultivator dari sekte Heaven Saber untuk bergabung menelusuri makam setengah dewa. Salah satu senior dari sekte Dragon Emperor tidak menyangka kalau sekte Heaven Saber mengirimkan Qianzong juga. Qianzong pun langsung mengejek, kenapa orang-orang dari sekte Dragon Emperor orang-orangnya sangat lemah, kenapa Ao Changtian tidak ikut. Hua Dichen menjelaskan kalau kakak senior sedang dalam pengasingan, jadi mereka tidak bisa datang, tapi kami memiliki seseorang yang mungkin menarik bagimu. Hua Dichen pun langsung memperkenalkan Kinan. Kinan ini berada di peringkat yang lumayan tinggi dan peringkatnya terus meningkat. Qianzong pun tidak tertarik kepada Kinan. Menurutnya, Kinan ini hanya kultivator biasa dan tidak layak mendapatkan perhatiannya. Tak berselang lama, tetua pertama menyuruh semua orang untuk naik ke atas kapal karena mereka akan segera pergi menuju ke makam setengah dewa.
Salah satu pria tidak mengerti dengan pemikiran tetua sekte Dragon Emperor. Kenapa bisa Kinan yang selama ini dibiarkan ikut bersama mereka ke makam setengah dewa? Kinan yang diejek hanya tersenyum. Kinan tidak mempermasalahkan hal itu karena dengan kemampuannya Kinan yakin dia tidak akan menyusahkan mereka. Singkat cerita, Kinan pun naik ke atas kapal dan melihat beberapa orang yang sedang bersantai. Ternyata di kapal itu sudah ada banyak orang untuk pergi ke makam setengah dewa, dan terlihat orang-orang itu juga sangat kuat. Kinan menyadari kalau semua fraksi kelas 2 dari benua tengah ada di sini. Tampaknya keberadaan makam setengah dewa sangat penting bagi mereka. Tiba-tiba muncullah kelompok dari anggota Valen Demon Villa. Mereka bergegas untuk mencari tempat duduk. Tetua pertama dari sekte Dragon Emperor pun menanyakan apakah Tao Xingfan tidak pergi ke makam setengah dewa. Pria itu pun menjawab kalau dia tidak ikut karena dia hanya mengantarkan adiknya saja ke sini. Aku harap semua orang akan bersikap baik kepada adiknya ini. Pria itu pun memperingati adiknya itu agar tidak bertindak sembrono dan menyuruh adiknya mengingat kata-katanya itu. Tiba-tiba wanita itu melihat Kinan yang membuat dia sangat terkejut. Ternyata kakaknya menyuruh dia untuk berteman dengan Kinan. Meskipun begitu, dia sangat kebingungan kenapa dia harus berteman dengan Kinan, padahal banyak kultivator yang lebih kuat dari Kinan. Tiba-tiba muncullah seseorang. Dia menjelaskan kalau dia adalah Chen Buhui, adik junior Chen Zilai. Kinan pun menanyakan sebenarnya pria itu menginginkan apa, kenapa menemuinya, mungkinkah dia ingin meminta bantuan. Pria itu pun berterus terang kalau dia ingin bekerja sama dengan Kinan. Menurutnya, kekuatan para kultivator yang ikut ke makam setengah dewa sangat kuat. Dia khawatir kalau dia tidak bisa menghadapi mereka. Kinan pun menyetujuinya. Menurutnya, lebih banyak orang akan menjadi lebih baik daripada sendirian. Tak berselang lama, muncullah kelompok ketiga putra martial berat yang juga menuju ke makam setengah dewa. Kinan paham, ternyata ketiga putra martial menarik bekerja sama dengan jenius dari God Ranking wilayah setengah dewa. Sepertinya perjalanan ke makam setengah dewa ini akan menjadi sangat seru. Singkat cerita, mereka telah sampai ke pintu masuk makam setengah dewa. Para kultivator pun mulai bersiap-siap. Tetua pertama pun menyuruh anggotanya agar bersiap-siap dan jangan sampai tertinggal karena mereka akan memasuki makam setengah dewa. Singkat cerita, Kinan sudah berada di makam setengah dewa. Terlihat banyak mayat yang bergeletakan di tempat itu. Ternyata Kinan dikirim di lokasi acak setelah memasuki makam setengah dewa. Kinan pun langsung mengeluarkan Xiaohong dari cincin Semeru Ring untuk menemani perjalanannya di makam setengah dewa. Terlihat Xiaohong sangat senang saat melihat tempat ini. Kinan pun mengajak Xiaohong untuk bergegas menelusuri makam dewa ini. Singkat cerita, Kinan dan Xiaohong pun sampai di suatu danau yang sangat besar. Air danau itu berwarna kemerahan seperti darah. Kinan pun langsung menyentuh air itu dengan jarinya. Dia tidak menyangka di makam setengah dewa ini ada Immortal Keypone. Xiaohong pun menyarankan agar masternya memperkuat kekuatan 9 martial tree-nya dengan menggunakan air di danau ini. Kinan membenarkan kata-kata dari Xiaohong itu. Dia akan menggunakan martial tree-nya dan memperkuat kekuatan martial tree-nya. Kinan pun langsung menggunakan martial tree-nya untuk menyerap air yang ada di dalam danau ini. Tiba-tiba datanglah seorang pria. Pria itu adalah pria yang mengajak Kinan untuk bekerja sama pada saat mereka masih di kapal. Saat pria itu mendekat, Xiaohong langsung menghalangi jalan dari pria itu. Xiaohong menanyakan siapa pria di hadapannya ini. Tak berselang lama, Kinan sudah selesai menyedot air yang ada di danau itu hingga kering. Kinan tidak menyangka kalau dengan cepat ke-9 martial tree-nya ini bisa menyedot air yang begitu banyak dari danau yang begitu besar sampai kering. Tiba-tiba, Kinan dikejutkan dengan pria biksu yang memanggilnya. Kinan mengenali kalau pria itu adalah Chen Buhui. Kinan pun menjelaskan kepada Xiao kalau dia mengenali pria di hadapan mereka ini yang bernama Chi Buhui dari Kuil Body.